السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله العليم بما في الكون من حوادث وخطوب، البصير بما حل بالمسلمين من شدائد وكروب، والصلاة والسلام على الحبيب المحبوب حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا مولانا محمد، سيدنا مولانا محمد الذي بذكره تتم الشدائد والعصوب، وعلى آله وأصحابه ومن إليه منسوب. أما بعد، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وحسن أخلاقنا بالحلم، وسهل لنا أبواب فضلك، وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Hadirin muslimin mukminin, tamu-tamu mulia baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, yang alhamdulillah kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berkumpul penuh dengan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, duduk silaturahim dalam kecintaan, ekspresi rasa syukur dan menunjukkan rasa cinta kita kepada hadratur Rasul, junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam di Musalla Nurul Yaqin, memenuhi undangan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tempat guru kita, ayahanda kita, da'iullah Al-Ustadz Bapak Kiai Haji Salim Na'i, yang kita doakan mudah-mudahan beliau selalu diberikan sehat wal afiyah, panjang umur, ilmunya barakah, manfaat untuk kita menjalani hidup dunia barzakh sampai akhirat kita insyaallah dengan mencintai pewarisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Itu adalah bukti tanda cinta kita kepada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Duduk juga bersama kita para guru-guru kita, para habaib, para kiai, khusus bidzikir, ada orang tua kita Al-Habib Abdullah bin Husain Al-Attas, mata'anallah bituli hayatih, dan Bapak Kiai Haji Zaini Salihin, dan seluruh guru-guru, para kiai, para habaib yang mohon maaf tidak lagi kami sebutkan namanya satu persatu, insyaallah tidak mengurangi rasa hormat, ta'zim, mahabbah, dan juga doa yang senantiasa kita haturkan untuk guru-guru kita. Semoga yang hadir maupun yang tidak hadir selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga doa-doa kita, karena kita berdoa untuk guru kita, doa-doa kita pun diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, karena sejatinya mendoakan seorang muslim saja kebaikan akan didapat oleh sang pendoa, oleh orang yang mendoa. Apabila kita berdoa untuk guru kita, hasya wa kalla, doa kita juga tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kuncinya, kalau kita masih susah terhadap ijabahnya doa-doa kita, digobulnya doa-doa kita, mungkin salah satunya karena kita jarang doain guru kita. Ini pada ngerti apa pada? Bengong aja. Sallu ala Muhammad. Orang Tebet udah bosan belum dengerin Habib Toha? Kayaknya dia juga nih muka-mukanya nih.
Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kunci sukses. Kunci sukses. Kalau tadi kita sebut mungkin dari beberapa faktor utama terhalangnya doa kita untuk cepat digobul oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena mungkin kita beguru si beguru, ngaji si ngaji, ngambil ilmu si ngambil ilmu, tapi subhanallah kecintaan kita nggak timbul tuh untuk guru kita. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitakan kepada kita, biar sayang kita sama umat Islam, biar sayang kita sama saudara kita muslim, minimal nggak bisa bantu apa-apa, doain. Betul apa enggak? Karena yang kita doain bakal balik buat kita. Contoh, pengen nggak digobol hajatnya sama Allah? Apa hajat kita? Apapun hajat kita, sampaikan kepada Allah melalui wasilah guru-guru kita. Apapun yang menjadi keinginan kita, sampaikan kepada Allah melalui wasilah pewarisnya Nabi Muhammad. Jangan kayak orang sekarang, langsung nyelonong aja sama Allah, nyelonong aja sama Nabi Muhammad. Ketahuilah, kunci utama suksesnya seseorang apabila kita lihat dari masa ke masa, zaman ke zaman, sampai kepada zaman kita, mereka yang fittiba'i wa hubbi haqqaqallah rajahum, begitu yang dikatakan oleh al-Imam Al-Arif Billah Al-Habib Ali bin Muhammad bin Hussein Al-Habsyi. Tadi baca Maulid Habsyi kan? Ini pada orang Tebet berangkat nggak besok? Maulid ke Solo berangkat nggak kita? Ya diem aja. Ya, ini apalagi yang hobi baca Maulid Habsyi. Oh masya Allah, Ustadz Salim sih pasti berangkat sama Ustadz ini. Namanya orang ngerti. Orang ngerti, Pak. Saya mau kasih gambaran. Orang bakalan tahu harga kalau dia ngerti sama barang. Saya ulang. Orang tahu harga, dia tahu dulu tuh barang. Mungkin nggak ada orang nawar tinggi sama barang-barang ecek-ecek? Mungkin aja ada. Kenapa? Nggak tahu barang. Ditawarin harga mahal sama yang jual, iya aja. Dibeli aja. Kenapa? Nggak tahu nggak tahu barang. Begitu juga kita hidup. Biar ngerti sama barang mahal, biar ngerti sama barang yang memang ini adalah yang bakal membawa kami sukses, bahagia, selamat dunia barzakh sampai akhirat kita. Kita ucapkan selamat datang pada guru kita, ayahanda kami Sayyidul Walid Al-Habib Hud bin Muhammad Al-Baqir Al-Attas. Kita doakan mudah-mudahan beliau sehat panjang umur. Datang juga. Selamat datang kita haturkan, kita ucapkan pada Kiai Haji Munawir Asli Al-Habib Abdul Rahman bin Muhammad Al-Baqir Al-Attas. Kalau begitu Habib Toha udahan aja ya. Ya. Udahan ya. Udah cukup dah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini barang-barang bagus datang nih berarti ini. Paham apa enggak? Paham ya? Biar tahu barang, inti jadi tahu sama harga. Betul. Betul. Sampai mana tadi?
Sampai lupa saya. Barang bagus. Tadi saya katakan wa fi ittiba'i wa hubbi al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi mengatakan dalam bait syair qasidahnya, dengan ngikutnya, dengan cintanya, dengan pengikutannya mereka yang sambung menyambung bagaikan rantai emas kepada hadratul Rasul, junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Haqqaqallah rajahum, Allah berikan kesuksesan dan digabul apa yang menjadi keinginan-keinginan mereka. Siapa mereka nih? Mereka ini siapa? Mudah-mudahan orang Tebet semuanya, amin. Mudah-mudahan kita semua, amin. Lihat para ulama, para aulia, para salihin, bagaimana keadaan mereka, bagaimana kehidupan masa hidup mereka di dunia. Bahkan Al-Imam Al-Arif Billah Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad sahib Al-Ratib mengatakan, nahnu fi rauhin wa raha wa huburin wa istiraha, ni'matul Islam a'la ni'matin halat bisaha. Subhanallah. Kita lihat para aulia, para salihin, para guru-guru kita yang sambung sanad kepada Imamul Haddad, yang bersambung sanad kepada Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, bersambung sanad kepada Fakhrul Wujud Syekh Abu Bakar bin Salim, terus sampai hadratul Rasul, junjungan baginda Nabi besar Muhammad. Hada huwa wa fi ittiba'ihi wa hubbihi haqqaqallah rajahum. Kita rehat sejenak karena ada iklan kembali. Kita ucapkan ahlan wa sahlan pada akhi al-mahbub Al-Habib Ahmad bin Ali bin Abdurrahman As-Saggaf. Kita doakan mudah-mudahan beliau sehat panjang umur. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena kita sudah dengar yang bahwasanya mereka para aulia wassalihin mendeklarasikan yang bahwasanya kehidupan mereka di alam dunia, kalau mau diartiin satu-satu jadi makan waktu. Yang dimaksud fi rauhin wa raha wa huburin wa istiraha itu adalah contoh-contoh bagian dari kehidupan orang-orang yang mendapati kenikmatan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita dengar mereka bilang keadaan kami dalam keadaan bahagia, keadaan kami dalam keadaan nikmat, keadaan kami nggak ada sumpek. Orang yang udah hadir maulid di mana-mana masih sumpek apa enggak? Masih berasa sumpek apa enggak? Enggak. Ya Rabb, mudah-mudahan kita dihindari dari Allah Subhanahu wa taala dari orang-orang yang bikin sumpek dan kita sumpek sama orang-orang yang sumpek. Amin ya rabbal alamin. Kenapa mereka mengatakan yang bahwasanya kehidupan mereka adalah kehidupan yang ternikmat? Mereka mengatakan begitu karena mereka sadar betul yang bahwasanya agama yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam adalah agama yang patut disyukuri, yang patut dibanggakan, yang patut disegerakan untuk kita. Nggak boleh lagi sebagaimana Al-Fajir pernah dalam beberapa waktu mengisi acara, ada orang bilang begini sama saya, Habib, ini ada sedikit masukan untuk Habib. Wah, girang saya. Dikasih masukan girang nggak? Girang saya. Kenapa saya girang?
Karena Al-Walid bilang, kalau anta ya waladi mau jadi orang sukses, nggak boleh nggak dengar masukan orang lain. Ada juga makna dari apa yang telah tercatat, yang telah terimlakkan dari lisan mulia, lisan suci Al-Habib Ali bin Muhammad bin Hussein Al-Habsyi, bagaimana menggambarkan sosok baginda Nabi besar Muhammad. Nabi Muhammad lahul khuluqus sahal. Nabi Muhammad itu orangnya enggak kaku, ayuhal hadirin. Enggak kaku Nabi Muhammad. Lahul khuluqus sahal. Nabi Muhammad perangainya gampang, mudah bergaul, enggak manyun kalau depan orang. Banyak enggak yang manyun? Saya kalau lagi lihat videonya Walid tuh, waktu ngejabarin al-mu'min ya'laf wa yu'laf wala khaira fi man la wala, dia sampai itu Al-Walid sampai nyontoin, ini ada orang jalan di pinggir orang banyak, mulutnya diginiin. Paham? Nabi Muhammad nggak begitu. Sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad. Lahul khuluqus sahal. Nabi Muhammad itu perangainya, masya Allah, simple. Jalan juga bukan dadanya duluan yang jalan. Nabi Muhammad, Nabi Muhammad ya Allah. Ini yang dimaksud. Mereka mengerti betul yang bahwasanya nikmat yang luar biasa, a'la ni'matin halat bisa, bahwa paling mulianya, paling tingginya, paling hebatnya nikmat adalah nikmat diutusnya Nabi besar kita Muhammad, membawa agama Islam, menjadi penyebab selamatnya kita, bahagianya kita menjalani hidup dunia barzakh sampai akhirat. Ada huwa. Mereka sampai deklarasikan di hadapan kita yang bahwasanya keadaan kami ini, walaupun kami hidup di dunia, walaupun kami hidup saat ini di dunia, tapi demi Allah mereka katakan hidup kami Allah telah kirimkan nikmat-nikmat surga untuk kami bisa rasakan saat ini pada saat hidup kami di dunia. Sallu ala Muhammad. Hadza huwa. Oleh karena itu hadirin hadirin, momen maulid bukan sekadar momen rutinan tahunan kita, melainkan momen maulid, momen di mana kita bisa kumpul dengan wajah-wajah pewarisnya Nabi Muhammad. Kita biar sadar yang bahwasanya kita dalam nikmat yang luar biasa, kita dalam nikmat yang begitu hebat, yang bukan hanya nanti membawa kepada kita ini nikmat hanya sebagai cerita yang nanti belum kita dapatin, tapi mereka sudah deklarasikan. Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, kita lihat bagaimana nikmatnya hidup mereka. Nikmat apa enggak nikmat? Nikmat apa enggak nikmat? Yang jadi pertanyaan, untuk mereka bisa mendapati nikmat, kok kita enggak? Kok kita enggak? Emang di zaman mereka sama zaman kita Tuhannya beda? Tuhannya sama apa beda? Sama apa beda? Bisa enggak Tuhan yang sama itu memberikan, yaitu Allah Subhanahu wa taala, memberikan juga itu nikmat kepada mereka, para aulia, para salihin, mereka juga dapat itu nikmat surga. Kenapa kita enggak bisa? Kenapa kita enggak bisa? As-saji bagi, Tuhannya sama, pemberinya sama, tapi mungkin cara hidup kita, cara bergaul kita, cara ngaji kita, cara mahabbah kita terhadap para pewarisnya Nabi Muhammad itu yang berbeda. Nih, kalau dibilang al-mahabbah laha alamat, rasa cinta itu butuh bukti. Nggak bisa. Ini hanya bagian kecil resep ulama untuk kita umat Islam menjadikan momen maulid sebagai ekspresi rasa syukur dan bagian kecil untuk kita menunjukkan kecintaan kita kepada Habibuna Muhammad. Tapi sejatinya
Rasa cinta itu perlu bukti, bukti yang lebih. Di mana duduknya kita ketika majlis-majlis Nabi Muhammad berada? Di mana duduknya kita ketika Kiai Salim Na'i lagi ngajar, lagi di mana kita? Di mana kita ketika Al Habib Hud lagi ngajar? Duduk di mana kita? Di mana kita ketika Kiai Haji Munawir Asli lagi duduk ngajar? Kemana kita? Syukur alhamdulillah kalau memang ada barengannya ngaji juga Habib, saya Habib. Alhamdulillah. Tapi bukan berarti hadir maulid sudah cukup, bahwa kita menunjukkan rasa cinta kita, terus kita ngagul-ngagulin diri kita yang bahwasanya kami datang maulid pasti hidup kami selamat, pasti hidup kami bahagia, pasti nanti dapat syafaat Nabi Muhammad, pasti hidup kami nanti dari dunia barzakh sampai akhirat bakalan beriringan sama Rasulullah. Bisa, tapi cukup nggak? Nggak cukup, ayyuhal hadirin, nggak cukup. Apalagi kita pengen anak kita nih jadi ulama, jadi aulia, jadi orang soleh, tapi nyuruhnya doang. Hadir majlis ilmu, nyuruh doang sama anak. Mungkin Kiai Salim Na'i tahu betul bagaimana Al-Walid kalau saya terlambat datang, Akhi Ahmad juga sampai dicari-cariin. Aina waladi Ahmad, aina Taha. Itu saking pentingnya tuh. Bukan acara-acara dicariin, tapi majlis di mana di situ dibagi-bagikannya warisannya Nabi Muhammad. Itu yang dicari. Terakhir, saya akan tutup ceramah saya. Saya teringat sebuah sabda dari Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nabi besar kita Muhammad merujuk terhadap tadi itu anak-anak, tapi mudah-mudahan anak-anak kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala anak-anak yang salihin was salihat, mencintai penerusnya Nabi Muhammad. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda dalam hadisnya, sayati zaman la an yurabbiya rajulun jarwanan khairum min an yurabbiya waladan min sulbi. Sayati zamanun, akan datang kepada kalian satu masa, la an yurabbiya rajulun jarwanan khairum min an yurabbiya waladan min sulbi. Akan hadir nanti masa di mana orang tua lebih pandai, lebih pinter, mohon maaf, mendidik hewan peliharaannya, kata Nabi besar Muhammad. Lebih pandai mendidik burung beoknya, lebih pandai mendidik kucingnya, lebih pandai mendidik hewan ternaknya daripada siapa? Min an yurabbiya waladan min sulbi, daripada mendidik anak yang terlahir dari kandungnya sendiri. Udah ada apa belum di sini? Belum ada, mudah-mudahan ya. Yang hadir maulid semoga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya Habib biar kami nggak berasa begitu Habib, nggak kena dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jadilah bagian pewarisnya Nabi Muhammad. Selamat kita. Sebagaimana saya sering katakan, mau sampai kepada Allah jangan lewat pintu yang lain, lewat pintu Habibuna Muhammad. Mau sampai kepada Rasulullah nggak bisa pakai pintu yang lain, melainkan kita harus jalani, kita harus tempuh pintu pewarisnya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu semua akan kita dapati hasil yang menggembirakan kita. Terakhir, kata kunci bagaimana mereka mengatakan kehidupan dunia kami, tapi Allah telah berikan kepada kami kenikmatan surga.
Walaupun kami hidup di dunia, tapi Allah telah berikan kepada kami nikmat hidupnya dalam surga. Kuncinya ternyata cuma satu. Mereka sukses menjadikan hidup mereka di alam dunia sebagai miniatur akhirat mereka. Mereka sukses menjadikan dunia mereka sebagai miniatur akhirat mereka. Nggak pernah kita dengar kalau hadir haul. Nggak pernah kita dengar kalau misalnya yang lagi dibacain managibnya itu kumpulnya sambil main gaple, ada nggak? Para aulia wassalih ada nggak? Duduknya sama siapa? Sama orang-orang besar juga, sama pewaris-pewarisnya Nabi Muhammad. Hobinya duduknya di mana? Di majelis-majelis ilmu. Karena mereka ngerti betul kalau di dunia saja nggak kumpul dengan mereka, terus ngarepin kumpul di akhirat dalam surga bersama orang-orang penghuni surga. Itu namanya jaka sembung. Ya. Jadi mereka yang tadi kita dengar dari penceramah-penceramah kita yang lain, kunci suksesnya adalah mereka mampu dan sukses menjadikan dunia mereka sebagai miniatur akhirat mereka. Mudah-mudahan apa yang kita dengar membawa banyak manfaat dalam kehidupan kita, dan juga Allah berikan berkahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga kita, anak kita, mantu kita, cucu kita, sanak famili kita, lingkungan kita, dan semua orang-orang yang mencintai kita. Semuanya dalam naungan Allah subhanahu wa ta'ala, semuanya dalam keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala, semuanya dicinta dan mencintai junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma, tafarrugana min ba'dihi tafarrugan ma'suma, wa la taj'al lahumma fina wala ma'ana wala minna syajiyan wala mahruma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.